kelas R13 jurusan akuntansi angkatan 2018. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi keperilakuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akuntansi itu sendiri. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Motivasi dan perilaku dari pelaksanaan sistem informasi akuntansi menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Selanjutnya, pengertian akuntansi keperilakuan. Ilmu akuntansi adalah ilmu yang sangat luas sehingga bisa berkombinasi dengan bidang ilmu lainnya. Salah satu bidang ilmu yang bisa berkombinasi dengan ilmu akuntansi adalah ilmu sosial. Hasil kombinasi antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial dikenal sebagai akuntansi keperilakuan. Menurut Binberg dan Shield tahun 1989, mengklarifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran atau school, yaitu 1. Pengendalian manajemen, 2. Pemrosesan informasi akuntansi, 3. Desain sistem informasi, 4. Riset audit, dan 5. Sosiologi organisasi. Selanjutnya, perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh. Akuntansi keperilakuan menggunakan metode ilmu pengetahuan perilaku untuk menghadapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini. 1. Untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. 2. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan yang strategis. 3. Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan implementasi kebijakan perusahaan. Selanjutnya, perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Studi terhadap perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan telah banyak dipengaruhi oleh fungsi akuntan dan laporan. Menurut Hofstede dan Kinert tahun 1970, riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan 1. Pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. 2. Pengaruh fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Pengaruh dari hasil fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Pada bulan Juni 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap keperilakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara dan oleh karena itu masih perlu disempurnakan. Selanjutnya, landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Menurut Hidayati tahun 2002 menjelaskan bahwa sebagai bagian dari ilmu keperilakuan atau behavior science, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, peranan riset dalam pengembangan ilmu itu sendiri tidak diragukan lagi. Ada dua pendekatan
yaitu dari pendekatan normatif ke deskriptif, dan dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Aspek penting dalam akuntansi keperlakuan menurut Schiff dan Lewin tahun 1974, terdapat 5 aspek penting dalam akuntansi keperlakuan, yaitu yang pertama, teori organisasi dan keperlakuan manajemen, penganggaran dan perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, dan yang terakhir, pelaporan keuangan. Ada manfaat akuntansi keperilakuan. Kalau ditanya tentang manfaat ilmu akuntansi keperilakuan atau aplikasinya, tentu sangatlah banyak. Karena akuntansi keperilakuan sangat berkaitan erat dengan sektor ekonomi. Pada intinya, ideal akuntansi keperilakuan sangat dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manfaat yang paling banyak dirasakan oleh seorang manajer atau tim manajemen, di mana emosi atau habit mereka terhadap data-data akuntansi memberikan efek terhadap keputusan yang akan diambil. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, saya menyimpulkan bahwa akuntansi keperlakuan yaitu suatu ilmu akuntansi merupakan kombinasi dengan ilmu sosial. Akuntansi keperlakuan adalah ilmu yang menjelaskan tentang efek dari perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi dan juga pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Juga sebaliknya, bagaimana akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan juga pengambilan keputusan bisnis. Lalu pengertian lain dari akuntansi keperlakuan yang bagian dari disiplin ilmu yang melakukan kajian keterkaitan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi dan juga dimensi keperilakuan organisasi yang mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.